Mungkin lo bakal ketawa kalau gue bilang benang kayak gini bisa bikin karya seharga 5,3 miliar rupiah. Dan juga karya seharga 4,6 miliar rupiah. Dan masih banyak lainnya. Ini semua adalah karya Chiharu Shota, salah satu seniman sculpture ternama dunia. Dan jujur, gue sengaja bikin video ini buat matain stigma orang-orang yang berpikir bahwa berkarya harus punya banyak modal. Buktinya lo bisa lihat sendiri, dengan benang yang paling harganya berapa puluh ribu bisa bikin karya yang spektakuler. Ayo langsung aja gue tunjukin karya-karyanya yang penuh dengan filosofi, bahkan ada karya yang serem banget. Jadi lo harus nonton video ini sampai habis. Nah, di belakang kita ini udah ada karyanya beliau yang berjudul Uncharted Journey, yaitu adalah perjalanan yang belum kita ketahui ujungnya mau kemana. Nah, sang seniman menggambarkan kapal ini menyambungnya dengan benang-benang yang interconnecting between satu kapal dengan kapal lainnya. Ini adalah cerita bagaimana takdir tiap manusia yang berbeda-beda. Lo lihat dong detailnya, gimana cerdiknya dia memilih warna merah saat ngomongin takdir. Sebagaimana takdir biasa direpresentationkan dengan benang merah itu sendiri. Dan gitu juga saat dia lagi ngomongin kebersihan dan masa depan, dia memilih karya dengan benang warna putih. Di mana sang seniman menanyakan kemana kita akan bertujuan ke depannya. Ini adalah gambaran setiap manusia memiliki tujuan. Dan tujuan akhir kita semua, kalau dari representation gue, sebagaimana sang seniman menggambarkan yang menuju ke atas, yaitu adalah ke akhirat entarnya. Di sini sang seniman menggunakan tali yang berbeda dari benang di sana. Di sini benang yang dipilih adalah benang berwarna putih. Nah, lo udah ngeliat kan gimana sang seniman punya ketertarikan dalam karya instalasi. Karena emang dibalik kesuksesan beliau melewati perjalanan yang berat, dari masalah keuangan hingga mencari jati diri di dalam kekaryaannya. Chiharu Shota lahir di Osaka, Jepang. Dan emang dari kecil beliau itu udah hobi banget melukis dan mewarnai. Itu yang membuat dia melanjutkan sekolah seni di Jerman. Dan sebagai perantau pastinya lo ngerasain dong gimana perasaannya harus sendirian dan mandiri. Dan itu yang mengakibatkan Chiharu Shota harus melakukan banyak eksperimen. By the way, gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini selama perjalanannya. Dan jangan lupa buat kalian semua bisa mulai ngoleksi karya dan baju-baju gue, langsung aja lihat di billmukdor.com, atau lo bisa ngeliat langsung di description di mana lo bisa beli juga di marketplace. Thank you semuanya. Setelah mengalami banyak eksperimen, akhirnya beliau mulai membuat karya instalasi. Dan sebelumnya ada beberapa karya performance yang dilakukan Chiharu Shota. Sebagaimana lo bisa lihat di samping gua, ini adalah karya performance pertama yang dilakukan di kampusnya dia. Nah, selain itu adalah karya Chiharu Shota pertama kali melakukan instalasi dengan performance arts di mana dia menjadi objek utamanya. Di sini lo bisa lihat tali atau benang yang biasa dilakukan sekarang ini sudah mulai lahir di karya ini. Di sini Chiharu membuka seluruh tubuhnya dan diikat dengan benang-benang di tengah kampus sekolahnya dia. Chiharu Shota juga melakukan beberapa karya instalasi yang menurut gua udah mulai mengerikan. Selain itu lo bisa ngeliat di samping gua bagaimana sang seniman menggunakan tulang-tulang bekas untuk membuat karya instalasinya. Sebenarnya sang seniman mau menceritakan antara kehidupan dan kematian. Makanya kalau lo bisa lihat secara detailnya, karya ini menggunakan bukan cuman tulang, tapi ada telur yang siap untuk menetas. Ini adalah salah satu kekuatan beliau, yaitu merepresentasikan sesuatu menggunakan benda-benda yang ada dan dimiliki olehnya. Ini bisa jadi inspirasi, gimana dari benda yang sederhana dan gak ada harganya bisa membawa dia sukses sampai sekarang. Bahkan lo masih bisa ngelihat benda-benda sederhana itu di karyanya sekarang. Itu semua terlihat tetap elegan karena kekuatan konsep yang dimiliki Chiharu Shota.
Contohnya di karya Connecting Small Memory. Ini didapatkan dari benda-benda yang diambil dari toko barang bekas. Di sini sang seniman menceritakan setiap barang-barang kecil dari barang bekas ini memiliki memorinya masing-masing. Itu makanya tetap digunakan benang sebagai penyambungnya. Nah, ini adalah karya yaitu yang berjudul Accumulation Searching for the Destination. Karya ini menggunakan koper-koper bekas yang dibeli dari toko rongsokan yang ada di Berlin. Sang seniman melihat bahwa koper itu bisa menjadi satu representation saat kita berpergian. Dan sang seniman mau menceritakan setiap orang yang berpergian punya tujuan masing-masing. Di sini tiap koper punya ceritanya masing-masing. Pasti setiap seniman melewati usaha yang keras sampai ke titik kesuksesannya. Dan salah satu titik di mana Chiharu Shouta dikenal adalah karya baju yang berukuran 14 meter. Gede banget sampai lo bisa ngelihat orang kelihatan kecil di dalamnya. Bukan cuman masif dan menawan secara visual, tapi menurut gue malah yang bikin dia sangat hebat adalah gimana caranya dia menceritakan sesuatu menggunakan benda sebagai jembatannya. Dan terkadang rasanya itu bisa sangat menyakitkan, seperti cerita kondisinya dia yang digambarkan di karya Out of My Body. Ini adalah cerita nyata dari sang seniman sendiri. Jadi beliau itu menggambarkan kondisinya saat ini. Kalau lo lihat karya ini, di bagian bawah ada beberapa bagian tubuh sang seniman yang ditaruh terpotong-potong. Dan juga di atasnya diikat kulit-kulit yang dibikin seakan-akan sudah pada hampir terlepas-lepas. Sebenarnya karya ini menceritakan kondisi sang seniman yang lagi dalam penyakit kanker. Dan dia harus melakukan kemoterapi beberapa kali. Di situ beliau merasakan rasa sakit yang digambarkan dengan karya ini. Kalau lo lihat di karya ini, bener-bener lo bisa ngerasain rasa sakit di dalamnya. Bahkan dia bisa bikin gue merinding dalam keindahan di karya In Silence. Ini adalah karya dari pengalaman masa kecil sang seniman. Kalau lo lihat, objek utama di karya ini adalah piano. Bukan cuma sembarang piano, tapi piano yang terbakar. Ini adalah cerita dari masa pas umur 9 tahun, salah satu dari tetangga Chiharu Shouta mengalami kebakaran. Di situ, sang seniman melihat piano yang biasa dipinjamnya untuk bermain telah hangus di depan rumahnya. Sebenarnya ini satu memori yang menyedihkan, tapi dia sangat mengingat tentang hal ini. Nah, di sebelah kirinya oleh sang seniman ditaruh beberapa kursi yang terbakar. Ini adalah gambaran daripada absensi manusia di dalamnya. Lo lihat kesereman, keindahan, tapi juga ada satu memori yang menawan banget. Spesiali karya ini dibalut dengan benang yang berwarna hitam. Hitam bisa menjadi salah satu representation dari kebakaran itu sendiri dan juga alam semesta. Emang kalau bikin atmosfer udah nggak diraguin lagi gimana hebatnya beliau. Tapi gue nggak tahu ya karya yang ini lo bisa dapet maknanya atau enggak. Karena emang menurut gue jenius banget gimana cara dia menceritakannya. Nah, di belakang gue adalah karya yang berjudul Inside Outside. Karya ini menggunakan media jendela dari apartemen-apartemen yang berada di keliling tembok Berlin. Lo harus ngeliat bagian dalam dari karya ini sendiri. Di bagian dalam sendiri terdapat dokumentasi di mana kita bisa melihat foto-foto kondisi dari perumahan di daerah tembok Berlin. Dan di sini kita berasa seperti di dalam karena terkurung dari jendela-jendela yang berada di sebelah kita. Ini adalah gambaran bagaimana perasaan sang manusia berada di luar dan di dalam punya perspektif yang berbeda-beda. Ini adalah masalah kemanusiaan ataupun apapun persepsi yang lo mau bikin. Lo lihat sehebat apa Chiharu Shouta. Semoga ini video bisa jadi inspirasi buat lo semua. Gak harus pakai modal yang besar buat membuat karya yang spektakuler. Dan lo wajib ngeliat video Banksy turun langsung ke Palestina. Tinggal klik di sini. Lo bisa lihat gimana seni bisa beneran impact buat dunia. Bareng gue Bill Mukhdor, ayo terus kita ledakin seni di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu karya yang gak kalah menariknya. Karya ini berjudul Reflection of Space and Time, di mana lo bisa ngeliat refleksi dari dua
baju sebagaimana tipisnya antara imajinasi ataupun halusinasi dengan kehidupan nyata. Lo bisa lihat bagaimana di satu sisi ini ada reflection kita di dalamnya, tapi di sisi lain ada dua baju yang terasa sebagaimana refleksi. Jadi kita kadang suka bingung mana yang refleksi, mana yang nyata. Dan sang seniman dengan perfectnya bisa menceritakan hal itu dengan instalasi yang begitu indah. Nah, ini dia experience gue di Museum Macan. Gimana menurut lo karya-karyanya dan mana aja yang paling favorit?